Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adrianus Gredita Pertama Mabur dengan NIM 2502010123. Ini teman saya. Halo, perkenalkan teman-teman, nama saya Ibtu Aldan Wiganta, NIM saya 25020102006. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Satria Wiratama Putra dengan NIM 250 2010 131. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Igede Andika Pratama dengan NIM 2502010132. Oke, kita lanjut ke videonya. Om Swastiastu. Selamat siang Ibu Gusti Ayu Putu Paramita Dewi selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila, dan selamat siang buat Pak Radis selaku Ketua KMH. Terima kasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu dalam sesi wawancara hari ini. Pada kesempatan ini kami ingin menggali lebih dalam mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan berorganisasi khususnya di FPK KMH. Oke, kita lanjut ke sesi wawancaranya ya. Pertanyaan pertama, apakah kakak dalam menyiapkan acara atau event ada sesi doa bersama sebelum memulai acara tersebut? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, izin menjawab pertanyaan itu, khusus di organisasi FPK KMH sendiri itu pastinya selalu akan ada doa bersama di setiap memulai kegiatan. Nah, biasanya ketika kami memulai kegiatan itu di kampus, biasanya kami akan mengadakan doa bersama atau sembahyang bersama itu di Padmasana. Namun, apabila kami mengadakan acaranya itu di luar, seperti salah satunya LDO kemarin di pantai, kami akan mengatur tuning, di mana nanti kami akan lunas tirta di Padmasana dan kemudian tirta tersebut akan dibawa ke pantai. Itu pertanyaan kedua, beliau. Apa bentuk kegiatan organisasi yang mencerminkan nilai gotong royong? Oke, jadi kebetulan di FPK KMH ini juga ada banyak sekali program kerja ya, yang dimana program kerja itu pastinya akan kita ambil atau kita jalankan itu secara bersama-sama dengan gotong royong ya, tidak bisa mungkin sendiri-sendiri. Jadi kami dari FPK KMH sendiri juga akan selalu meminta dan bareng-bareng untuk membuat satu kegiatan. Contohnya itu yang akan kami laksanakan dalam waktu dekat itu adalah kegiatan budaya Gunung Tinggi, di mana hal ini kami membutuhkan banyak sekali elemen-elemen SDM, di mana nantinya kami akan menghususkan diri untuk internal FPK KMH sendiri dalam menjalankan program atau kegiatan. Baik Kak, bisa lanjutkan dengan pertanyaan yang ketiga. Bagaimana organisasi memastikan semua anggota diperlukan adil, diperlakukan? Jadi bagaimana sikap kami dari pengurus di FPK KMH ini untuk adil terhadap semua anggota kami ya, dimana setiap suatu hal kecil maupun besar kami selalu meminta pendapat kepada mereka, baik secara offline ataupun online. Seperti yang kita tahu di sini kan kita ada teknologi yang namanya WA. Nah, walaupun kita tidak bisa terhubung secara face to face, kita masih tetap bisa berkomunikasi atau meminta pendapat itu melalui WhatsApp seperti polling. Jadi setiap hal kecil ataupun keputusan yang akan kita ambil itu selalu menanyakan pendapatmu kepada seluruh anggota. Jadi ketika satu keputusan itu sudah terambil, jadi kita akan telaah lagi dan kita akan ambil jalan tengahnya supaya keputusan itu bisa diterima oleh semua orang dan semua orang juga akan merasa bahwa keputusan itu tersebut adil. Apakah organisasi pernah mengambil keputusan berdasarkan bermusyawarah dengan satu? Oke, jadi kalau bicara tentang itu tentunya sudah sering ya, namanya juga kita berorganisasi. Organisasi yang baik itu dan positif itu pasti selalu melibatkan anggotanya itu dalam mengambil suatu keputusan. Nah, contoh kecilnya itu waktu itu kita akan mengadakan LDO dan juga melukat. Jadi saat itu tuh kami masih memiliki beberapa tempat untuk kami jadikan tempat kegiatan. Nah, di situ kami masih bingung saat itu kita mau ngambil tempat itu di tempat A atau tempat B. Maka dari itu kami mengadakan musyawarah internal, di mana kami saat itu menyebarkan polling melalui grup WhatsApp, di mana polling itu tuh berisi pilihan-pilihan di mana kami akan melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi setelah anggota-anggota kami itu memilih salah satu dari pilihan tersebut, akhirnya kami itu mengambil jalan tengah dan juga memutuskan untuk melaksanakan kegiatan di sana. Jadi itu satu hal kecil yang kami lakukan. Untuk hal-hal besar itu pasti kita akan melibatkan seluruh elemen dari FPK KMH. Perbedaan pendapatnya, kalau misalnya perbedaan pendapat itu pasti sering banget dalam setiap musyawarah sudah pastinya
ingin konsep acara seperti itu. Ketika itu tuh ada perbedaan, bagaimana cara kita tuh apakah memungkinkan antara konsep A dan konsep B itu dijadikan satu padu. Nah, jika konsep itu sekiranya memang bisa untuk dijadikan satu konsep yang sama dari dua pikiran yang berbeda, kenapa tidak kita laksanakan? Itu juga akan menjadi salah satu alasan kita untuk tetap bisa menghargai pendapat dari masing-masing pihak. Apa contoh kegiatan membuka rasa persatuan? Oke, jadi contohnya itu mungkin yang paling akan dominan itu adalah event terbesar kami. Itu sebenarnya di itu kan karena membutuhkan banyak pihak atau banyak elemen yang harus terlibat di dalamnya. Kita nggak bisa jalan satu-satu karena satu sama lain itu akan berkaitan. Jadi kita tidak bisa saling lepas tangan, bekerja sendiri-sendiri lah istilahnya. Jadi kita harus bekerja secara bersama-sama, bergandengan untuk menjalankan suatu kegiatan. Jadi di FPKKMA sendiri itu konsepnya itu sebenarnya ngayah itu kan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, namun di sini itu kita menekankan pada saling mengingatkan satu sama lain, saling membantu satu sama lain, karena semakin kita bisa untuk berpikir terbuka dan juga lutuh sebenarnya itu tuh akan bisa untuk menciptakan satu kelarasan dan meminimalisir hal-hal yang memicu keretaan dalam suatu organisasi. Jadi selanjutnya, menurut kakak nih bagaimana organisasi menanamkan sikap bertanggung jawab pada anggota? Kalau berbicara soal tanggung jawab ya, kembali lagi tadi kan di FPKKMA sendiri itu konsep itu hanya ya sebenarnya hanya itu kegiatan yang memang diinisiasi dilaksanakan. Nah, kalau di FPKKMA sendiri itu biasanya mungkin di organisasi-organisasi itu juga mengenai sistem itu ada yang namanya itu sistem MOU. Nah, MOU itu adalah suatu lembar yang kita tangani ketika seorang sudah ikut organisasi. Nah, itu tuh sebenarnya hanya sebagai hitam di atas putih saja, tapi balik lagi ke kesadaran masing-masing. Tapi aslukaranya di PKKMA sendiri itu semuanya itu bisa bertanggung jawab. Nah, hal itu tuh bisa loh untuk diciptakan dengan salah satu caranya itu adalah saling mendengarkan. Yang tadi itu saling mendengarkan, saling menghargai. Karena ketika kita tahu di mana batas kita untuk menghargai, di mana kita bisa menerima pendapat orang lain, itu tuh maka akan secara tidak langsung muncul rasa tanggung jawab terhadap apa yang akan mereka kerjakan, dan secara tidak langsung itu juga akan berdampak positif kan ke organisasi. Oke, kalau gitu selanjutnya, ini pertanyaan terakhir, menurut kakak apa tantangan terbesar dalam menerapkan nilai Pancasila di organisasi? Oke, tantangan penerapan nilai Pancasila ya. Sebenarnya yang paling susah itu ya ingin berlaku adil ya. Adil. Kenapa? Walaupun tadi di depan kakak udah bilang tadi, walaupun kita bisa menyatukan pendapat, kita tidak tahu ya bagaimana perasaan seseorang ketika satu pendapatnya itu kurang dimasukkan atau kurang diterima. Jadi itu sebenarnya menjadi salah satu tantangan, tapi bukan tantangan yang terkesan sangat berat ya, tapi itu masih bisa untuk dicarikan solusi. Tapi untuk sementara hal itu tuh masih mungkin bisa menjadi salah satu hal yang bisa menyebabkan keretaan kalau kita pun salah untuk menempatkan diri. Makanya itu perlu kehati-hatian ya dalamnya itu benar-benar kalau misalnya kita salah dalam berucap, salah untuk berperilaku terhadap satu orang di organisasi itu, mungkin saja dia akan beranggapan bahwa organisasi ini tidak sehat.